tim cyber itu menelusuri dari mulai akun yang bersangkutan, ada ujaran kebencian yang diunggah yang bersangkutan akan kita kenakan undang-undang ITE, yaitu pas. Warga, lu tahu kagak? Si Dona udah dipanggil sama Polda Jabar. Perkara sapi lu ya, perkara sapi dan BJB lu ya. Dengan menyalahi Deddy Mulyadi, ingat, Anda lawan saya. Ini wajah asli Nata Malaikat. Ini yang sering disebut Raja Santet Banyuwangi. Hari ini Senin tanggal 15 Juni 2026 saya memenuhi panggilan Polda Jawa Barat, yaitu ke Reskrim atau Reserse Cyber Polri. Alhamdulillah saya sudah menjalankannya semua dengan semestinya. Saya baru saja memenuhi undangan atau panggilan dari Polda Jabar. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan ya jujur ya, luar biasa saya apresiasi baik sikap penyidik ya dan pelayanannya, juga objektivitasnya luar biasa ya, sangat objektif. Polda Jabar sangat melayani. Saya dikasih makan ya, juga teman saya yang hadir juga dikasih makan. Saya perokok, saya juga waktu tadi itu lupa saya beli rokok, saya pun dibelikan rokok untuk menjaga kenyamanan saya katanya. Jadi jangan sampai ada merasa tertekan atau ya merasa kondisi yang sengaja dianeh-anehkan. Alhamdulillah ya, jauh lah dengan dulu peningkatannya. Salut untuk Polda Jabar ya, semakin baik Polda Jabar, saya apresiasi dan saya siap untuk kapan saja untuk dibutuhkan, untuk dipanggil dalam pendalaman ini, karena memang harus gelar perkara ya, harus mendatangkan tim ahli. Demikian, terima kasih, salut untuk Polda Jabar. Untuk teman-teman, alhamdulillah saya sudah di rumah ya. Saya sudah menjalankan ini semua demi menghilangkan kegelisahan atau kecemasan atau kekhawatiran para petinggi BJB yang begitu kita sayangi, karena BJB adalah bank yang paling sehat, bank daerah yang paling sehat se-Indonesia ya, atau bank pemerintah yang paling sehat se-Indonesia. Itu BJB. Hidup BJB. Assalamualaikum. Mang Dodi sedang menjalani proses hukum karena ada yang melapor. Ini saya juga belum tahu ya, Dodi juga belum mengonfirmasi tentang objek pelaporannya apa. Tetapi kabar tentang bahwa Dodi dilaporkan, kemudian menjalankan proses dan ada pemanggilan, itu benar teman-teman. Dikonfirmasi langsung oleh Dodi Permana di kanal YouTube-nya. Coba kita perhatikan terlebih dahulu ya, sebelum nanti kita akan bahas tentang apa yang dialami oleh Dodi ini. Apakah ada kaitan dengan ungkapan atau statement-statement beliau terhadap Kang Deddy Mulyadi, atau lebih daripada itu ya. Coba kita lihat saja dulu sini teman-teman ya, silakan. Warga, lu tahu kagak? Si Dona udah dipanggil sama Polda Jabar. Perkara sapi lu ya, perkara sapi dan BJB lu ya dipanggil. Sampai bebeakan itu muji-muji BJB, muji-muji Polda Jabar, sampai disepil, dikasih makan katanya gratis, dijamu dan lain-lain dengan baik. Tauan mereka aja lu lapar, makanya kasih makan, dikasih nasi bungkus. Orang biasanya lu timbang dapat air mineral atu sama roti, makanya dikasih spesial tuh nasi bungkus, satu bungkus. Udah gitu dengan petang-tang peteng-tengnya, so iye, apapun masalahnya akan saya hadapi. Pada komen gerombolannya, rombongan si Sugeng. Semangat Kang, semangat demi kebenaran untuk masyarakat. Masyarakat yang mana?
mau ngomong sama lu. Kalau emang dia untuk kebenaran masyarakat, begitu kan? Ngapain dia segala usil? Perkara Pak Deddy Mulyadi memberikan hadiah atau bonus kepada Persib. Kan Pak Deddy Mulyadi menggunakan duit pribadi, bukan menggunakan APBD. Hah? Ngapain usil? Ngapain julid? Kecuali kalau Deddy Mulyadi ngasih bonus tersebut itu menggunakan APBD, baru tuh kayak orang kayak tetangga sebelah disupport sama dana-dana sama anggaran-anggaran APBD, baru tuh lu julitin. Udah tahu duit pribadi, duit tabungannya Deddy Mulyadi yang ada di Bank BJB sebanyak 800 juta. Lu segera membuat pemberitaan yang membuat gaduh 1 miliar. Salah lagi di situ juga. Yang begitu yang disebut untuk kebenaran. Kocak lu. Giliran ngomong aja sama pendukung Deddy Mulyadi, para penjilat. Cuy, lu sendiri aja kurang gimana ngejilat itu. Giliran udah dilaporkan lu, udah dipanggil, langsung ngebae-baein. Pengen cari aman ceritanya. Dasar lu. Lu pikir sekarang warga Jawa Barat, emak-emak mau apapun itu emang lu pikir gampang dibodoh-bodohi? Kagak, kagak. Udah pada pinter. Mereka tahu mana yang berdiri berjalan menuju kebenaran, mana yang tibang menuju kebenaran untuk pribadi doang, untuk golongan. Udah pada pinter ya, udah pada pinter. Jadi besok-besok mah kalau mau mengeluarkan berita atau informasi, kan lu katanya aktivis, orang paling pintar paling pandai begitu kan, harusnya yang benar dulu, yang bisa yakin dipercaya oleh masyarakat. Nih caranya bagaimana, kan lu pasti tahu dong ilmu-ilmunya. Jangan cuma bekutak mulu di jurus-jurus lama lu. Kagak laku sekarang mah. Udah bye. Lain lur aya bejana si Dodi Permana dipanggil ka Kapolda cenah. Mudah-mudahan mah we aing malah tuman jelema kitu mah. Cek aing oge ulah sok macem-macem ka Bapak aing mah ka Deddy Mulyadi mah. Sia teh geus kena kana batu nama bakal leweh. Sia mah demo di gedung sate mun dipanghareupna, waduh mun luga glegeg jiga nu sia lamun nya teh mah dipanggil ka Kapolda mewek taek saha nu nulungan sia. Sok ku sia rasakeun kumaha rasana kitu tah dipanggil ku Kapolda. Mudah-mudahan mah we aing malah mengaringkuk tuh man da tukang ngaku goreng batur, tukang ngahujat batur macek aing oge bakal kena batuna. Tah ayeuna sia Dodi Permana dipanggil ke Kapolda, ku sia kudu didatangan ai nya maya kawani. Tang loba wae ngabacot sia teh. Ayo we ngaku goreng gubernur Jawa Barat pugu Deddy Mulyadi mah. Keur mulai Jawa Barat, keur ngababetah Jawa Barat, ku sia digugat, dihujat, digogoreng. Sia mah batur mangos bisa barang bere, aya sia hayo yang aku goreng batur. Ayeuna ku sia dipanggil ku Kapolda, lebok kedatangan ku sia ya kawani mah. Lamun sia teh datang ka Kapolda berarti sia kawani. Sakitu eta pusat mah. Bae sia Dodi hakan ku sia teh. Aya kabar gembira cenah Bang Dodi dilaporkan ke Kapolda Jabar ku pangacarana mun heueuh mah aing arek nawa itu asjudal lillahi taala, syukur aing mah pokona mah aing geus diharap-harap hayang teuing genep tahun teh jadi lah aing soalna eta mah ujaran kebencian eta mah pasti lah. Sadan teh urang masyarakat ka eta ge pendukung-pendukung KDM pasti setuju ke saya di penjara pusing da ngaheurina di Jawa Barat aing di Bandung ge. Naon eta mah kitu. Eta mah kritisi teh teu bener. Politik edan ieu mah dalam geus ka di penjara moal anu dulungan ieu moal. Nu di belakang layar mah enak ge nyaho, da urang ge nyaho atuh sugan gitu ge. Salam sehat di Cianjur. Nah, jadi teman-teman, di negara kita ini ya, demokrasi bangsa Indonesia,
kritik itu boleh begitu ya, dan sangat dibolehkan begitu ya. Tapi kalau berbicara fitnah itu sudah lain cerita begitu ya. Dan kalau kritik itu kan membicarakannya terkait kebijakan, terkait data, terkait program begitu ya. Tapi kalau sudah menyerang personal, menyerang pribadi, menyebar narasi yang aneh-aneh begitu teman-teman, bahkan sampai menyeret isu mistis, itu bukan kritik begitu ya. Itu bisa menjadi sebuah pembunuhan karakter, dan di titik inilah nama Kennedy Mulyadi masuk pusaran tersebut begitu. Dan yang perlu publik tahu begitu ya, Dorna ini sudah dilaporkan ke Polda Jawa Barat. Ini bukan katanya teman-teman ini langkah hukum. Nah, artinya negara istilahnya mengatakan kalau ada dugaan fitnah, kita uji secara hukum gitu ya. Tapi yang membuat publik ini semakin heran, Dorna malah mengatakan, oke, kita lihat nanti saja begitu ya. Nah, kalimat ini memang enteng begitu, dan terkesan menurut saya menantang juga ya, seolah-olah hukum itu mainan begitu ya, seolah-olah hukum itu tuduhan bisa dilempar begitu, lalu ditinggal begitu saja. Saya sangat heran begitu ya, aneh begitu melihat Dorna ini ya. Kadang-kadang mengkritik, kadang-kadang minta maaf, kadang-kadang ya memframing, membuat narasi aneh-aneh begitu ya. Dan saya membuat kaget juga di saat Kennedy Mulyadi difitnah, diseret ke isu-isu murahan, KDM begitu justru sibuk kerja, keliling Jawa Barat, masuk kampung, ngobrol dengan rakyat kecil ya kan. Nah, bukan ribut istilahnya di podcast atau membalas sindir di medsos. Dan ini yang menurut saya luar biasa dari sosok Kennedy Mulyadi, teman-teman. Nah, kita sebagai rakyat nih ya, melihat Jawa Barat hari ini, pemimpinnya kan kelihatan ya, respon cepat juga istilahnya ditanggapi begitu ya oleh pemerintah daerah. Masalah sosial juga tidak dibiarkan numpuk, baik persoalan penertiban PKL, persoalan sampah, persoalan penertiban bangunan liar, persoalan tambang. Jadi hari ini dibereskan begitu ya, di era Kennedy Mulyadi ini luar biasa begitu ya. Mungkin begitu di era sebelumnya belum terlihat begitu ya program-program yang sangat jelas begitu ya. Dan mungkin ya masyarakat hari ini merasa puas begitu karena Jawa Barat hari ini menjadi sorotan dunia, menjadi istilahnya sorotan dari antar daerah nih. Wajar ketika memang banyak pemerintah daerah dibandingkan dengan sosok Kennedy Mulyadi begitu. Warga Jabar, bahwa tim hukum Jabar Istimewa kabuktikan ke orang kabeh, ke orang Jawa Barat, ke warga Jawa Barat. Matak sing percaya. Tuh, Dodi ayeuna geus mengakui telah dipanggil oleh Polda Jawa Barat. Ya, mudah-mudahan ke depannya Kang Dodi tidak berbuat seperti itu lagi. Ya, bukan hanya konten-kontennya, tetapi ini ada kaitannya dengan waktu aksi demo di Pemprov, di gedung sate, ngaruksak pagar, nabrak pagar mobil dipunurkan puso ya, terus berkoar-koar nyebutkan kanang setan, nyebutkan wah Kennedy Mulyadi, wah tong nyebut sia, tanya kajel ngeta bahasa teh. Demo mah boleh, aksi mah boleh, tetapi coba santun, adab, sampaikan aspirasi anu benar supaya didengar ku Bapak aing. Ari kieu mah lain didengar. Kalakah jika nama lebaran anak bakal ditahanan barannya. Ya mudah-mudahan mah lebaran tetap aya di rumah Kang Dodinya. Tapi cing lamun geus kieu banar orai, menaruncul mual. Bima benang, Ismi geus benang, insaf aya deui. Bade naroskeun Kang Dodi aman, Kang Dodi mental aman, Kang Dodi. Terus David DJ aman, kawan euy. Tak ulah lompatan geus kieu mah. Tuh nya mentakna heula ari saya mah saukur ngabejaan lah. Hah? Warga. Pok ame-ame belalang kupu-kupu. Siapa Kang Dodi?
tampi we Kang Dodinya sabar. Hei, Dodi Permana. Sia kamari anu demo di Bandung teh, anu di gedung sate. Anu ngaruksak pager sia nu jadi provokatorna omon-omon sia balad-balad sia eta kudu ditanggung jawab sia goblok. Teh gedung sate teh sia teh ngabangunna teh make duit rakyat, make duit negara duit pajak, duit naon kayak kusia enak diruksak sangeunahna. Sia teh batur ke wan-wanian kitu goblok ai sia na asa polontong-polontong teuing. Tiga daerah sia mengajedog di Jawa Barat, ngaruksak di Jawa Barat. Ai sia teh naon si pangkat teh Dodi Permana. Mohon maaf Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, Gubernur aing. Eta anu ngaranna si Dodi Permana mohon diproses lah. Ulah diangon wae. Cek urang mah jelema samodel kitu mah, samodel si Cecep, samodel si Dodi Permana, samodel si Barnas lamun diantep ngalobaan baladna. Matak cek aing oge nu kalar itu malah omon-omon nu kalar itu mah. Ulah diantep, kudu diproses ameh kapokeun. Sangeunahna sia ngaruksak gedung sate. Batur Jawa Barat keur dimulai keur dibebenah, keur ngareunah. Jalana nanaonana ku sia ayeuna gedung sate diruksak goblok. Aing teu ridho Jawa Barat dirurujit ku ngaranna si Dodi tah. Mohon maaf Kang Deddy proses dalam kitu mah. Geus ngahujat, geus ngahina, geus ngaruksak, masih kena diantep. Tong diangon jelema kitu mah cek aing gen. Aduh. Paur jelema kitu mah galaksak. Ngareunah sia anjing asa panghareupna, asa pangjagona jadi provokator barawakan dina speaker Anjing eta bahasa gubernur konten mah gubernur goblok, gubernur naon sia sagala dibahas. Hei sia geus bisa naon di Jawa Barat goblok. Bisa ngagogoreng batur hayo we sia mah anjing ngutik-ngutik KDM, ngutik-ngutik Deddy Mulyadi digogoreng ku sia. Batur mah sia teh keur digawe di Jawa Barat teh. Deleh ku sia jalan oge aralus. Cek sia jalan alus lain menang Deddy Mulyadi. Paktana sia teh anjing. Jalan ayeuna kadeleh ku sia meureun alus jalan teh. Aya perubahan Jawa Barat teh. Gubernur konten. Bodoh amat sia teh gubernur konten oge. Menang konten ke batu mah dibikeun ka anak yatim piatu, ka orang-orang jompo, fakir miskin. Ai sia geus mere bisa naon ka nu karitu. Insap sia Dodi si modar. Lain aya wae nyeun kagorengan sia teh. Sakitu we teh aing mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat-saat ini banyak teman-teman media yang menyarankan saya lah ya untuk segera klarifikasi katanya. Itu tentang Kang Dodi minta maaf katanya. Kang Dodi disebut pernah gila. Jadi begini, ya sebenarnya aneh ya. Dia berani-berani berfitnah hanya untuk sesuatu yang picisan menurut saya. Saya sih nggak masalah difitnah apapun, tapi untuk minta maaf, ngapain saya minta maaf coba? Ya, maaf saya nggak pernah minta maaf. Ya, saya nggak pernah minta maaf. Saya mengkritik ya sesuai substansi ya dan pemikiran. Juga saya memaparkan sesuai fakta, hasil investigasi dan informasi. Nah di sini saya akan mengklarifikasi salah satunya lah ya, fitnah itu agar netizen paham ya. Ini nih tentang saya minta maaf. Nah peristiwa itu terjadi saat Rano Karno meninjau pakai perahu ya sesuai SOP-nya. Sedangkan
para pemuja Deddy Mulyadi itu sedang euforia karena melihat Deddy Mulyadi terjun ke sungai, ya. Ini ya kita tahulah ya, 12 tahun yang lalu juga ada tuh yang suka ke gorong-gorong, ya. Terima kasih Pak Gubernur atas tanggapannya di PT pribadi Pak. Bunda mah beneran guys, ngadoakeun da mudah-mudahan si Dodi teh dipanggihkeun jeung Pak Dedi di mana we tamanya Pak Amprok di mana we gitu. Hayang ningali. Bener Bunda mah hayang ningali eta manehna bisa ngomong moal gitu. Upami papayun-payun sareng Bapak. Hayang nyaho Bunda mah penasaran eta jelema. Bisa teh berkicau gitu hareup upami payunan Bapak. Eta da lamun tukangeun mah meuni gitunya jika anu kumaha gitu hayang apal gitu pas payunan Bapak kumaha eta bisa ngomong mah eta jelema eta didoakeun ku Bunda mah da ku Allah teh mudah-mudahan dipendakeun gitu eta si Dodi jeung Bapak aing sing dipendakeun aminkeun guys hayang nyaho Bunda mah eta manehna bisa ngomong mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bapak Deddy Mulyadi. Nama saya Yati Mardiana, ingin jelaskan dan meminta maaf dari lubuk hati yang paling dalam atas video yang beredar di media sosial akhir-akhir ini. Terutama kepada Bapak Deddy Mulyadi. Di sini saya tidak berniat untuk menjelekkan siapapun. Kalimat tersebut murni spontan keluar dari mulut saya yang terbawa emosi. Saya sebagai pegawai yang kehilangan mata pencarian di rest area ini, pekerjaan yang tidak memandang ijazah dan umur, saya hanya meminta kepada Bapak KDM untuk berikan kebijaksanaan dan solusi kepada kami para pegawai yang kehilangan pekerjaan ini. Terima kasih, wassalam. Tidak ada niat untuk menjelekan siapapun, cenah. Padahal dengan lantangnya si ibu ini mengatakan lain Bapak aing Bapak sia eta mah anjing lah. Aduh, Bu. Ujung-ujung nama klarifikasi mentah hampura kan. Jangkin deui apalagi ibu teh meureun sadar bahwa ibu teh dikamerakeun. Ya, dipikir berkali-kali lah lamun misalkan nyerios di sosial media teh anu rugi kan ibu-ibu keneh. Meureun nya mandangna bahwa harita loba jelema, loba nu ngadukung. Tapi kan ari geus viral kieu mah mana rerencangan ibu itu anu ngabantos, ngadukung kan henteu. Ayeuna meminta kebijaksanaan dari Pak Gubernur, dari Kang Deddy Mulyadi, kurang bijaksana kumaha deui gitu Pak KDM teh nya. Kios-kios, ruko-ruko anu dibongkar gitu si pemiliknya diberikan kompensasi. Yang tidak punya rumah dibuatkan rumah, dikontrakeun selama setahun. Kurang kumaha deui gitu. Walaupun secara kewenangan pemerintah teh tidak ada kewenangan untuk memberikan kompensasi. Tapi atas nama kemanusiaan dapat KDM henteu kituan. Sok aya henteu gitu gubernur sejen anu ngabongkar terus anu dibongkarna dibere kompensasi aya henteu gitu. Ieu mah lain ngomongkeun ibunya, da ibu mah ngakuna sebagai pegawai, ieu mah ngomongkeun oknum pemilik warung tidinya gitu. Mang puluh-puluh tahun dagang di dinya, henteu bayar pajak, henteu bayar ruko jeung kios. Ngajual kahakanan gitunya hargana henteu masuk akal, mobil dagang. Maknya we henteu kakumpul mah gitu tah. Ayeuna meureunnan ketika dibongkar ku pemerintah si pegawai oge meureunnan jadi urusan pemerintah apa kumaha eta teh. Misalkan si ibu wah dan teu dapat nanaon gitunya setelah dibongkar teh gitu ku dunungan ibu teh teu dibere duit saperak-perak acan misalkan. Kebangetan eta mah ibu. Dunungan pelit berarti. Saya sebagai umat muslim kok tidak melihat gubernur konten mengucapkan selamat tahun baru Islam. Benar nggak? Ada yang lihat nggak? Gubernur konten mengucapkan selamat tahun baru Islam. Wah, selamat pagi warga Jawa Barat. Apabila Deddy Mulyadi tidak
menepati janjinya untuk menggratiskan siswa yang tidak lulus PCMB, warga Jawa Barat bisa melakukan gugatan hukum. Nah, selain itu, memang rakyat kecil ya di era Kang Deddy Mulyadi ini merasa didengar begitu ya. Memang KDM ini bukan pemimpin yang halus begitu ya, gayanya kan luar biasa begitu, tapi justru yang membuat rakyat istilahnya merasa, oh ini pemimpin nyata, bukan hanya sebatas simbol saja. Nah, makanya aneh kalau kerja seperti ini dibalas dengan fitnah, dibalas dengan narasi aneh yang disampaikan oleh Dorna begitu ya. Jadi saling bertolak belakang gitu teman-teman ya. Dan saya ingin mengatakan, kalau ada yang nggak suka terkait dengan Deddy Mulyadi, yaitu silahkan, itu haknya. Tapi kalau saya boleh saran, lawanlah dengan gagasan, bukan dengan istilahnya framing buruk, framing murahan begitu ya. Karena caranya seperti itu tuh menurut saya yang rusak bukan hanya nama orang, tapi akal sehat publik juga ini. Khawatir ya kan publik termakan isu hoax dan sebagainya begitu. Makanya ya kita harus membedakan mana fakta, mana opini begitu ya. Nah, ini terakhir teman-teman terkait laporan ke Polda Jawa Barat. Kita istilahnya menghormatilah proses hukum ya, soal istilahnya apa yang disampaikan Dorna. Ya terlepas mereka itu akan ada pembelaan atau apa terkait memframing Deddy Mulyadi atau istilahnya mengkompori, membawa unsur kesesatan atau kebencian kepada masyarakat. Begitu kita nanti update perkembangan lah ya, apa yang akan dilakukan oleh tim hukum, tim berwenang begitu ya. Nah, yang jelas kalau mau mengkritik silahkan kritik begitu kan, memang diharuskan karena kita sebagai negara demokrasi begitu. Tapi kalau sudah ranahnya memfitnah, menyebarkan narasi-narasi yang aneh begitu, framing murahan ini yang memang tidak boleh begitu ya. Bagaimanapun kita harus menjaga persatuan dan kesatuan begitu, karena bagaimanapun ya kita harus saling bekerja sama dengan pemerintah, karena bagaimana pemerintah bisa menghasilkan, mensukseskan program yang nyata kalau misalkan masyarakat tidak bekerja sama. Mungkin itu teman-teman pembahasannya, intinya tadi istilahnya ada salah satu dukun santet yang membelakang Deddy Mulyadi ya dari Jawa Timur, itu wajar begitu ya, ketika memang mereka sangat apresiasi, antusias melihat sosok pemimpin seperti Deddy Mulyadi, yaitu hal wajar sebagai manusiawi ya. Ya mungkin itu teman-teman pembahasannya, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Abdi Negara izin pamit undur diri, sampai jumpa di isu hangat berikutnya. Terima kasih, sampurasun. Apa si Sendot? Kemarin dilaporkan ke Polda Jabar, minta pendampingan hukum kayak Gisugan Sujana. Baca di luhur. Terus netizen pasti bertanya-tanya, Prof Egy Sujana teh dari mana? Nah, ternyata jadol anu mereka pendampingan hukum kasih Sendot deh nya Prof Egy Sujana teh di partai Wadodi, katanya di video Wadodi datang ke Polda itu memenuhi undangan tuh, ya kan? Lah ngapa ini anak buahnya mempertegas kalau Wadodi ini dipanggil? Udah rapi-rapi sama Wadodi diplesetin antara dipanggil dengan memenuhi undangan, lah dia nongol di komentaran video gua. Baru gua ngomen terkait masalah Dodi Permana dipanggil Polda ngesepil makanan, dia langsung komen secara tidak langsung mengiyahkan, padahal ketuanya sendiri Wadodi ngomongnya memenuhi undangan. Aduh, gimana sih ini ketua dan anak buah kok kagak kompak? Harusnya kompak dong, sama-sama berkata memenuhi undangan gitu ya. Berarti bukan cuma gua doang, bukan cuma yang lain-lain doang nih berpikir kalau emang beneran dipanggil. Tuh anak buah lu aja mengiyakan, pemikirannya sama, dipanggil juga. Kang Dodinya cerdas sayang, anak-anak buahnya pada raja dongeng, pada kagak cerdas. Tapi cerdas dari apanya sih Po ya Wadodi? Oh ya, cerdas dari segi apanya? Wadodi. Cerdas dari segala pengiriman pemberitaan bohong begitu kan ya, yang sama sekali tidak dipercaya oleh rakyat banyak. Udah bye, kompak dong, kompak. Udah. Baik, itu dia teman-teman ya. Di sini juga ada pemberitaannya sih. Lagi-lagi aktivis Dodi Permana dilaporkan ke Polda Jabar ya. Ya, di sini dituliskan pegiat massa Dodi Permana yang dikenal publik melalui akun aktivis kampung kembali menghadapi laporan kepolisian
Laporan ke kepolisian kali ini, Dodi menerima surat pemanggilan dari Polda Jawa Barat terkait laporan yang diajukan oleh seorang, ini ada yang melapor berarti teman-teman ya. Yang melapor bukan Kang Deddy Mulyadi ya, tapi di sini dengan nama Boni ya. Dodi Permana ini. Waduh. Kenapa ini Bang Dod? Sebetulnya kalau bicara soal aktivis kampung atau apa, memberikan kritik, saya juga dukung Dodi Permana. Tetapi kadang-kadang Dodi Permana itu mengeluarkan kata-kata yang mungkin ini mengganggu masyarakat, gitu ya. Boy Panji Sudrajat. Menurut Dodi, dirinya tidak mengenal pelapor. Meski demikian, ia menyatakan akan memenuhi panggilan yang dijadwalkan pada 15 Juni 2026 sebagai bentuk kepatuhan terhadap proses hukum. Gitu ya. Meski tidak kenal dengan pelapor, sebagai warga negara yang baik saya akan datang memenuhi panggilan, ujar Dodi. Dodi dikenal sebagai aktivis yang kerap menyampaikan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui media sosial. Salah satu isu belakangan menjadi sorotannya adalah pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tingkat SMA yang menurutnya masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan. Terkait laporan kali ini, Dodi mengaku belum mengetahui secara pasti materi maupun substansi yang dilaporkan oleh pelapor. Saya belum mengetahui secara jelas apa yang menjadi dasar laporan tersebut, katanya. Ini bukan kali pertama Dodi berhadapan dengan proses hukum. Sebelumnya ia juga pernah dilaporkan terkait pernyataannya mengenai dugaan penyerobotan tanah di wilayah Karawang. Tawaran pendampingan hukum menyusul adanya pemanggilan tersebut, sejumlah pengacara dikabarkan telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan pendampingan hukum kepada Dodi. Salah satunya Profesor atau Prof. Egy Sujana yang menurut Dodi telah menyampaikan dukungannya melalui ketua atau APAK Aliansi Penggiat Anti Korupsi YADI. Saya mengucapkan terima kasih kepada para lawyer yang telah menghubungi saya, begitu pula dengan sejumlah media yang menyatakan akan membantu mengawal proses ini, ujar Dodi. Meski demikian, Dodi menyatakan masih akan mempertimbangkan tawaran pendampingan hukum tersebut setelah mengetahui secara jelas pokok persoalan yang dilaporkan. Komitmen mengawal kepentingan publik. Sebagai aktivis yang selama ini menyuarakan berbagai isu publik, Dodi menegaskan dirinya akan tetap menyampaikan kritik dan masukan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat luas. Menurutnya, setiap laporan maupun proses hukum yang sedang berjalan seharusnya dapat diselesaikan secara transparan dan profesional agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Dodi juga menilai bahwa berbagai isu yang berkembang di ruang publik, termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan badan usaha milik daerah seperti Bank BJB, perlu mendapat penjelasan yang terbuka dan akuntabel dari pihak-pihak terkait. Ia menegaskan bahwa setiap dugaan maupun informasi yang beredar harus dibuktikan melalui mekanisme hukum dan pemeriksaan yang objektif. Bank BJB merupakan aset dan kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Karena itu Banten juga, Pak. Bukan Jawa Barat, Banten juga ya. Karena itu setiap persoalan yang muncul harus diselesaikan secara terbuka ya. Harus diselesaikan secara terbuka demi menjaga kepercayaan publik mukasnya. Gimana? Coba teman-teman berikan kritik atau saran atau pendapat atau pandangan tentang tadi ya, pemberitaan mengenai Dodi Permana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.